Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin pemirsa, Bapak, Ibu, anak-anakku di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat kepada kita semua, sehingga detik ini, jam ini atau sore ini Allah pertemukan dalam pertemuan virtual, dalam pertemuan YouTube. Dan ini juga pertemuan insya Allah akan mendapatkan berkah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak luput juga kita haturkan sholawat dan salam, kita haturkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang dirasakan pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Hajah Milda Agus Hernoto selaku pembina Yayasan Pendidikan Islam Amelia, dan juga Bapak Haji Charlie Hernoto sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Amelia, Bapak Haji Kamruzaman selaku Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Amelia. Yang saya hormati juga Kepala Sekolah SD Islam Amelia dan wakilnya Ibu Ica Deswi Nurbaiti dan Ibu Asti, dan teman-temanku seperjuangan guru-guru SD Islam Amelia yang saya hormati. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita dalam puasa Ramadan sudah mengenal apa yang tadi disampaikan oleh para pendai, pendakwah, bahwasanya awal Ramadan itu adalah rahmat bagi kita sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah pertengahannya maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari-hari terakhir daripada Ramadan adalah kita dilepaskan dari api neraka. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai seorang muslim telah melakukan itu semua. Kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala aktivitas di Ramadan ini, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian insya Allah dengan semangat Ramadan, dengan semangat kita membakar dosa-dosa kita selama Ramadan, mensucikan diri atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhir kita menjadi pemenang. Pemenang dalam artian setelah melaksanakan bulan Ramadan kita saling mengucapkan minal aidin wal faizin. Nah, itu biasa dilakukan atau diucapkan oleh sebagian umat Islam, dan itu pertanda bahwa kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang suci, dalam keadaan insya Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi pemenang selama kita dalam bulan Ramadan ini telah berjuang, beristihad dan sebagainya, benar-benar bersungguh-sungguh mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kita menjadi pemenang, menjadi orang yang sudah bertakwa istilahnya. Tujuan kita di bulan Ramadan ini adalah mencapai derajat takwa. Setelah kemudian ketika dikatakan sebagai pemenang, berarti dia sudah mencapai derajat takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepertinya nih harus berdiri. Jadi biar tidak monoton, kita ngaji santai saja. Tadi dikatakan bahwa tujuan daripada Ramadan ini kita mencapai
derajat takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi la'allakum tattaqun. Semoga kalian bisa mencapai derajat takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah muliakan kita sebagai seorang muslim. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk kemudian bermunajat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam sejarahnya kenapa Ramadan itu ada, karena umat Islam itu punya umur yang pendek, sehingga Allah menyediakan bulan khusus di bulan Ramadan ini untuk berpuasa dan beribadah kepada Allah sebanyak mungkin, karena nilai ibadah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umur manusia kalau sebelum umat Nabi Muhammad itu sampai 100 lebih, 200, 300, tapi umur umat Nabi Muhammad itu hanya 63, 70, tidak sampai 100. Itu jarang sekali. Bahkan ada yang 30, 40 sudah meninggal. Sehingga disitulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mempersembahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, mempersembahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW suatu waktu, yaitu khusus di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan banyak melakukan amal baik, sehingga nantinya akan dibawa menjadi bekal di hari akhir nanti. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki bulan baru, yaitu Syawal. Dan ini adalah bulan di mana kita merayakan satu Syawal ini, merayakan kemenangan kita selama kita berperang, istilahnya melawan hawa nafsu kita yang melekat pada diri kita. Kita lawan dalam sebulan, dan insya Allah di bulan yang suci ini, di bulan yang baru ini, di bulan Syawal, kita merayakan bulan kemenangan ini dengan apa? Dengan bersukacita, dalam artian kita sudah memenangkan pertandingan. Setiap orang yang menang dalam pertandingan atau dalam perlombaan, maka wajahnya akan berseri-seri, tidak murung, tidak terlihat kusut, tidak terlihat sedih, tetapi keceriaan yang ditampilkan oleh wajahnya itu bagi orang yang sudah memenangkan suatu perlombaan. Begitupun juga di bulan Ramadan ini, kita merasa yakin dengan keberadaan kita selama Ramadan, bahwa kita akan menjadi pemenang, akan menjadi tampil sebagai juara di bulan Ramadan dengan menggapai suatu piala, yaitu piala takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah derajat tertinggi di mata Allah selama bulan Ramadan, bahwa kita menjadi orang-orang atau hamba yang bertakwa di mata Allah. Dengan takwa, istilah takwa itu adalah kita melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan bersungguh-sungguh mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghindari atau tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi pendosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita kembali kepada Allah dengan derajat takwa ini, kita saling memaafkan antara sesama muslim, sesama keluarga kita, agar di mata Allah lengkap sebagai manusia yang utuh, karena kesalahan kita atau keburukan kita tidak dinilai hanya kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi keburukan kita akan dinilai selama kita berinteraksi dengan manusia yang lain, dengan keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mencapai kemenangan yang hakiki, mari kita saling memaafkan antara saudara kita, teman kita, kolega kita, saudara-saudara kita, dan juga teman-teman kita. Mudah-mudahan dengan seperti ini, saling memaafkan, kita mencapai derajat yang benar-benar derajat takwa, mencapai derajat di mana kita dimurnikan
atau dibersihkan dari segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada sebuah kisah Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya ketika sudah pulang dari sebuah peperangan atau perang Badar pada waktu itu. Qad raja'tum minal jihadil asghar, kata Nabi Muhammad SAW, ilal jihadil akbar. Kalian sudah pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Kemudian ditanya oleh sahabat Nabi Muhammad pada waktu itu, apa itu jihad besar? Kata sahabat Nabi, jihad besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu kita, melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Jadi seseorang yang bisa melawan hawa nafsunya berarti dia sudah berperang secara besar-besaran, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya perang fisik dengan perang nafsu itu berbeda. Kalau perang fisik itu dikategorikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perang kecil, tetapi perang nafsu diri kita ini adalah perang yang sesungguhnya, karena dialah yang akan membawa kita kepada antara kebaikan dan keburukan. Kalau kita kalah dengan melawan hawa nafsu kita, berarti kita menjadi orang yang kalah, orang yang tidak berhasil atau rugi di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditetapkan sebagai orang yang berdosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi orang yang benar-benar menang dalam melawan hawa nafsu kita, sehingga di mata Allah menjadi orang yang benar-benar bertakwa, benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.